Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Ilahi Dubaria, sehat selalu semuanya. Semoga dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini di video ini sepertinya akan panjang karena kita akan membahas tentang melontar jumroh atau melontar jamroh, karena ini akan berkaitan dengan bagaimana filosofi kenapa sih kita harus melempar jumroh gitu kan. Siapa yang kita lempar gitu, siapa yang kita timpuki, hakikatnya itu siapa, pas ketika kita ngelempar itu kenanya tuh ke siapa gitu kan. Kalau secara zohirnya ya mungkin kena batu lagi gitu kan, tapi secara hakikatnya bahwa kita ngelempar siapa nih gitu. Nah, kita akan bahas, yuk teman-teman simak pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita fokus, khusyuk dan serius untuk mendengarkan materi yang Indah share di video kali ini. Jadi Mina adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail kan. Jadi sebelum mereka sampai di tempat yang dituju, jadi iblis itu datang menggoda Nabi Ibrahim agar menghentikan niatnya untuk menyembelih putranya Ismail. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, iblis datang untuk menggoda Nabi Ibrahim agar berhenti dan agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Ya, jadi sampai betul-betul mau menyembelih Nabi Ismail pada saat itu, dan Nabi Ismail juga sudah ikhlas karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah itu. Jadi, dan ia tahu tujuan iblis itu untuk apa, karena pada hakikatnya ya iblis itu hadir untuk mengajak melanggar perintah Allah. Jadi karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparnya kepada iblis, dan inilah yang disebut dengan jumroh ula. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman ya, ternyata bagaimana storynya. Kemudian tidak berhasil mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis lalu datang membujuk Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian iblis mempengaruhi Sayyidah Hajar dengan perhitungan, dan seorang ibu pasti tak akan sampai hati membiarkan buah hatinya disembelih. Tapi Sayyidah Hajar menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil juga. Dan lokasi pelemparan itu ya yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar kemudian dijadikan tempat melempar jumroh wusto, teman-teman semuanya. Kemudian langkah iblis tidak berhenti di situ juga, dia terus mengganggu. Nabi Ibrahim nggak kena, Sayyidah Hajar nggak kena, kita coba nih untuk menggoda Nabi Ismail alaihi salam. Jadi yaitu yang putra Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar yang akan disembelih, dan dianggapnya masih memiliki keimanan yang rapuh gitu kan, belum utuh nih ketakwaannya. Tapi ternyata Nabi Ismail alaihissalam juga meskipun yang masih kecil ya menunjukkan perlawanan kepada iblis. Jadi Nabi Ismail taat kepada ayahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, ya memegang teguh keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa ini adalah perintah Allah, maka dia mengabaikan ajakan dari iblis. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail lalu bersama-sama melempar iblis dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lemparan jumroh akobah, teman-teman semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji bagaimana upaya Nabi Ibrahim dan keluarganya karena dianggap berhasil menghadapi ujian. Masya Allah. Dan demikianlah iblis. Iblis itu selalu menggoda kita sebagai manusia untuk tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini kita bisa melihat bagaimana gambaran iblis menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Sayyidah Hajar, dan menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Ya, pada hakikatnya sebetulnya iblis juga menggoda kita selaku umat manusia agar tidak taat kepada Allah. Ya kan, sudah jelas ya ada dalam Al-Qur'annya ya. Insya Allah, jadi nanti kita akan bahas di bawah. Nah, jadi betapapun kecilnya kadar kebaikan yang akan dilakukan oleh kita sebagai manusia, godaan iblis pasti senantiasa menghadang, teman-teman semuanya.
itu pasti kita udah melakukan kebaikan, itu pasti nanti dibelokin aja sedikit. Contoh kita udah berbuat baik tuh, kemudian nanti digoda dengan yang dikasih kebaikan oleh kita, ternyata mereka nggak nerima, mereka malah mencaci maki kita, itu betul-betul mempengaruhi bagaimana keikhlasan hati kita, seperti itu ya. Dan yang terjadi, Al-Quran menceritakan ikrar iblis yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan minta diberi kesempatan hidup hingga manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Ini saya ingat banget ayatnya, itu dari kecil banget udah diajarin ya oleh orang tua. Nah, di sini dikatakan bahwa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Masya Allah. Jadi iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Dan ya, di sini dikatakan bahwa melontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita ya melalui hadisnya, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Masyaallah. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada manusia di tempat darah mengalir dalam dirinya, ya Allah. Dan inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar jumroh adalah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia, dan melontar juga mengisyaratkan tekad yang kuat untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat. Masya Allah. Ya, sebetulnya memang melontar jumroh ini mengingatkan kepada kita bahwa jelas nih musuh kita itu adalah iblis. Jelas musuh kita itu adalah setan yang harus kita lempari. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa ya jangan selalu yang berhaji gitu ya, bahasanya begitu. Kita yang ada di negara asal aja gitu ya, di Indonesia, terutama kita yang belum haji, belajar dari sekarang mungkin untuk melawan bagaimana sulitnya bangun subuh, sulitnya untuk berdiri untuk tahajud, sulitnya untuk bersedekah dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk melawan godaan-godaan tersebut, dan kita menjadi manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah ya teman-teman semuanya. Dan di sini dikatakan bahwa lempar jumroh harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil, tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Jadi lemparan itu tidak cukup sekali, tapi 7 kali jumroh ula, 7 kali jumroh wusta, 7 kali jumroh akobah, juga 7 kali, dan harus mengenai sasaran. Ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Dan sifat-sifat syaitaniyah yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan, dan dibuang sekuat tenaga dalam diri manusia. Dan proses mengeluarkan dan melemparkannya itu harus dipastikan tepat teman-teman semuanya ya, agar tidak salah sasaran, dan dilakukan dengan niat yang kokoh berulang-ulang kali ya, terus menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dalam diri manusia. Insya Allah. Dan setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita sebagai manusia, dan godaannya tidak mudah dirasakan ya. Jadi kita nggak tahu betul-betul ada aja ya godaannya, padahal itu sebenarnya setan nih. Kadang kita merasa bahwa diri kita tuh pengen dipuji, diri kita pengen dipuji, ria ya, dan sebagainya juga. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita untuk senantiasa terus melakukan kebaikan. Oke.
Nah, karena itu ya, hanya orang-orang yang hidup ikhlas sajalah yang akan mampu menanggulangi godaan setan, teman-teman. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari godaan iblis, kemudian Sayyidah Hajar juga, kemudian Nabi Ismail juga, karena keikhlasannya menjalani hidup untuk apa? Untuk taat kepada perintah yang Allah berikan, meskipun menghadapi ujian sangat berat untuk menyembelih putranya. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian melontar Jamarat pada intinya memiliki hikmah yang sangat besar sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan iblis sudah berikrar kepada Allah bahwa dia sudah terlanjur, sudah kadung ada di jalan sesat, maka dia meminta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk apa? Menggoda manusia agar dia ada teman nantinya, ya, ketika di neraka nanti. Nah, manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang tidak taat kepada perintah Allah, maka bersiaplah untuk menjadi teman iblis nanti di akhirat, di neraka. Nah, jadi sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah, yang kemudian ya, pelemparan yang tadi itu disebut dengan jumrah ula atau sughra, jumrah wusta atau tsaniyah, dan jumrah aqabah atau disebut juga dengan jumrah kubro, seperti itu. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan mengenai hikmah melempar jumrah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengambil hikmah dari kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana melempar jumrah ya, kemudian Sayyidah Hajar dan keteguhannya mereka bertiga agar senantiasa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke, ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.